Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surat menyurat ya, tentunya di pelajaran bahasa Indonesia atau di mata kuliah bahasa Indonesia. Nah, saya di sini adalah pengarang makalah ya. Saya sekarang untuk pembelajaran. Langsung aja kita langsung ke arti dan fungsi surat. Kita harus tahu dulu apa itu surat. Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak lain. Nah, jadi surat itu adalah informasi secara tertulis ya istilahnya dari pihak yang satu kepada pihak yang lain ya, ke pihak kedua istilahnya seperti itu. Informasi tertulis. Nah, itu segitu aja udah. Surat itu adalah informasi tertulis. Informasi dalam surat dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, laporan, pemikiran, sanggahan, dan sebagainya. Nah, informasi dalam surat ini dapat berupa pemberitahuan. Surat pemberitahuan suka ada kan ketika sekolah, ya. Surat pemberitahuan kepada orang tua bahwasanya hari esok rapat, ya. Surat undangan lah ya. Surat pemberitahuan penunggakan misalnya seperti itu. Surat pernyataan bisa juga ya. Pernyataan saya menyatakan di bawah ini nama, jabatan saya apa, menyatakan bahwa nama yang di bawah ini adalah benar, adalah seorang karyawan di PT A misalnya seperti itu. Itu pernyataan. Permintaan, surat permintaan. Kalau surat permintaan ini biasanya PO ya. PO itu processing order ya. Surat permintaan namanya. Surat permintaan bisa berupa bukan hanya PO aja, tapi meminta misal meminta izin ya, permintaan izin itu kita bisa buatkan surat. Kemana tujuannya? Kepada yang terhormat. Misal kalau sekolah kita perizinan sekolah, berarti kita minta ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota ya. Kalau di kota, kalau di kabupaten mungkin kabupaten. Laporan ya. Surat itu bisa berbentuk laporan. Surat laporan apa? Biasanya kalau hal kecilnya ketika di sekolah, ketika rincian pembayaran kalian akan ada laporannya tertera di surat. Pemikiran ya, ide-ide ya, kita bisa tuangkan di surat. Sanggahan dan sebagainya, banyak ya. Agar komunikasi melalui surat dinilai efektif ya, efektif itu bisa orang lain paham itu ya, maka isi atau maksud surat harus terang dan jelas ya. Efektif itu apa? Mudah dipahami. Oke. Mudah dipahami. Harus jelas lah ya. Surat tuh harus terang. Kalau kata orang tuh bikin surat tuh harus singkat dan jelas, jangan bertele-tele, jangan panjang, ntar orang bosan bacanya, pusing bacanya. Serta tidak menimbulkan salah arti pada pihak penerima. Nah, jangan sampai salah arti. Ini apa sih maksudnya surat tuh nggak jelas gitu, makanya surat itu mending singkat tapi jelas gitu ya, daripada panjang tapi nggak jelas. Surat apa ini gitu ya. Seperti itu. Tujuan penulisan surat, tujuannya untuk apa sih surat gitu kan? Oke. Pertama, tujuannya itu menyampaikan informasi kepada pembaca ya, kepada orang lain ya. Misal kita bikin surat undangan dari pihak sekolah ke pihak wali murid atau orang tua siswa. Nah, tentunya itu harus disampaikan dalam bentuk surat. Masa kalau satu-satu nggak mungkin dalam bentuk omongan, entah itu dia juga nggak bisa percaya atau enggak, atau kalau hanya omongan via anaknya gitu.
Tolong informasikan kepada orang tua kalian bahwasanya hari esok akan ada rapat di jam sekian misalnya. Itu kan kadang orang itu lupa, kadang nggak percaya, makanya buatlah surat seperti itu ya. Menyampaikan informasi kepada pembaca. Terus lagi tujuan menulis surat itu apalagi? Mendapatkan tanggapan dari pembaca surat tentang isi surat. Harus ditanggapi kan. Isi surat itu apa sih? Nah, biasanya ada tanggapan dari situ. Atau surat pemberitahuan ya, ada tanggapan. Kalau surat pemberitahuan misalnya ya, kayak surat edaran, bahwasanya surat edaran libur akhir semester misalnya kalau di sekolah atau di tempat kuliah, maka di situ membaca juga akan menanggapi, ya, akan memberikan tanggapan, ya, akan mendapatkan tanggapan istilahnya. Oh, bahasanya dari surat itu kita tahu bahwasanya libur itu hari ini tanggal sekian sampai dengan sekian, ya, seperti itu. Ingin mendapatkan tanggapan dan menyampaikan informasi kepada pembaca surat. Tujuan menulis surat itu adalah ingin mendapatkan tanggapan dan menyampaikan informasi kepada pembaca, istilahnya gitu. Jadi kita itu membuat surat karena ingin menyampaikan sesuatu, menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan, gitu ya. Oke. Nah sekarang ada syarat-syarat surat yang baik, ya. Mungkin secara garis besar ya, suatu surat dapat dikatakan baik apabila memenuhi kriteria ini. Pertama, surat disusun dengan teknik menyusun yang benar, yaitu menyusun letak bagian-bagian surat, ya, bentuk surat, ya, tempat sesuai dengan aturan yang pedoman yang telah ditentukan. Menyusun letak bagian-bagian surat, ya, kan di surat itu ada apa, salam pembuka, ada tanggal salam pembuka ya, terus lagi ada isi dan terakhir penutup gitu. Ada kesimpulan biasanya ya. Terus lagi ada pengetikan surat benar ya, mengetikkan surat benar, jelas, bersih dan rapi dengan format yang menarik ya. Nah, jadi syarat membuat surat ini kita harus mengetik dengan benar, jelas, bersih, dan rapi. Jangan sampai ada kata-kata yang typo. Jadi misal ada yang typo gitu kan, kita nggak ngoreksi, ada yang typo ya, harus dibenahi itu. Jangan sampai surat itu ada yang salah ketik gitu ya. Kita harus benar, jelas. Ya, kita baca dulu supaya jelas gitu, dan bersih ya. Bersih itu nggak kotor, nggak jatuh ke tanah terus kita kasih, nggak gitu. Dan rapi itu dalam hal pengetikan ya, bagaimana cara mengetik dengan rapi sesuai EYD ya. Kemarin juga udah saya jelasin tentang EYD, ejaan yang dibenarkan ya atau disesuaikan, ejaan EYD disesuaikan ya, tapi dengan format yang menarik kayak ya. Pemakaian kertas sesuai dengan ukuran umum. Nah, biasanya kertas yang digunakan di Indonesia untuk membuat surat itu ada yang A4 gitu ya. Kebanyakan sih A4. Kalau legal itu biasanya suratnya panjang, gede, banyak gitu ya, banyak kata-katanya gitu, sehingga kita bisa menggunakan kertas-kertas itu. Disesuaikan dengan kertasnya. Jangan misalnya kertas isinya surat itu sedikit, kertasnya gede, buat apa? Makanya seperti itu, sesuaikan saja, nggak apa-apa. Disesuaikan suratnya itu ya, kertasnya itu disesuaikan dengan isi suratnya. Isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit ya. Isi surat itu harus jelas ya, ringkas ya, nggak bertele-tele seperti tadi ya. Jelas, harus isinya tuh harus ada gitu. Jangan bikin surat nggak ada isinya, ini tuh mau ngapain gitu. Cukup sampai assalamualaikum atau pembuka, apa lagi, nggak ada isinya, terus sampai penutup ya, itu bukan surat namanya, nggak jelas ya. Maka harus jelas, explicit, benar ya. Hal ini dimaksudkan agar penerima dapat memahami isi surat dengan cepat ya. Harus ringkas, nggak terlalu panjang bikin surat, yang penting
apa, nggak jangan terlalu detail istilahnya ringkas padat gitu ya. Artinya ringkas sedikit tapi poinnya tersampaikan, istilahnya seperti itu. Surat dengan cepat, tepat ya, dapat memahami isi surat dengan cepat. Agar apa? Si penerima itu bisa menerima atau memahami surat yang kita buat dengan cepat. Oh, dia tuh langsung paham, oh ini surat ini buat ada undangan misalnya dari si A, bahwasanya si A mau menikah di tanggal sekian. Nah, itu seperti, atau undangan rapat di tanggal sekian acaranya membahas permasalahan sekolah misalnya seperti itu ya, dengan cepat, tepat ya, dan tidak ragu-ragu, dan pengirim pun memperoleh jawaban secara cepat sesuai yang dikehendaki. Nah, jadi kan biasanya kalau seorang memberikan surat pasti ada balasannya surat juga. Misal surat ajakan, misal surat kerjasama ya, surat permohonan kerjasama ditujukan kepada perusahaan A. Dengan hormat, bahwasanya saya mewakili dari perusahaan B ingin mengajukan kerjasama dengan perusahaan yang Bapak Ibu pimpin di perusahaan A. Adapun yang ingin saya tawarkan kerjasama yaitu mengenai bahan kendaraan. Misal kita kerjasama ke perusahaan motor. Ketika itu kan baru permohonan ya. Kalau diterima ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa mungkin gitu ya. Nah, jadi ketika kita mengirimkan surat pasti ada balasan lagi kan. Jadi jawaban pemberitahuan kerjasama atau jawaban kerjasama, surat keputusan kerjasama gitu ya. Pada yang terhormat PTA, bahwasanya kami sudah memiliki partner atau kerjasama yang sudah menghandle tentang ban, maka dari itu kami mohon maaf kami tidak bisa menerima kerjasama yang Bapak tawarkan, gitu ya. Istilahnya seperti itu, hal kecilnya seperti itu. Bahasa yang digunakan harus bahasa Indonesia yang benar atau baku. Jangan sampai bahasanya yang tidak baku, kemarin dan kemarin bedakan ya. Bahasanya yang benar ya, atau baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik mengenai pemilihan kata, ejaan, bentuk kata maupun kalimatnya. Oke ya. Nah, jadi kita harus membuat surat itu secara ringkas, baik dan tepat. Nah, istilahnya dan kata-katanya pun harus sesuai EYD ya. Itu. Selain itu, bahasanya juga tuh harus efektif, mudah difahami sama orang pembacanya ya, sehingga si pembaca itu nggak bertanya-tanya lagi, kamu paham nggak? Ini kok ada bahasa kayak bahasa luar gitu, misal ini prosedurnya just like prosedur gitu ya. Nah, mending kalau orang paham, kan beda-beda orang itu kan, ada yang udah paham, ada yang belum paham, makanya disesuaikan dengan bahasa yang udah ada gitu, yang mudah dipahami orang, yang udah umum banget gitu ya. Bahasa surat juga harus wajar, logis, hemat kata, tentu jangan diulang-ulangi kalimatnya ya. Hemat kata itu seperti itu. Terus lagi logis, masuk akal. Kita juga harus bikin bikin surat itu harus masuk akal, sehingga orang-orang itu bisa mencernanya gitu ya, mencernanya dengan baik, dengan cepat, istilahnya seperti itu. Hemat kata, nah kata-katanya jangan diulang-ulangi lagi. Udah bikin surat itu disuruh ringkas, ini kata-katanya diulang-ulangi ya, salah, jangan diulang-ulangi. Jadi hemat kata ya, cermat dalam pemilihan kata ya. Kita harus cermat, kita harus terbiasa memilih kata yang baku tadi, yang baik, yang benar, yang mudah dipahami orang gitu ya. Terus lagi sopan ya, kata-katanya yang sopan gitu ya, jangan lu bahasanya itu, gue dan sebagainya, bahasanya yang sopan gitu.
dan menarik. Nah, dan menarik oleh si pembaca. Jadi si pembaca itu nggak sampai nggak bosan gitu bisa baca. Mulai dari kelihatannya itu isi suratnya itu rapi, maksudnya tata letaknya rapi sehingga wah udah menarik nih, tinggal baca nyaman ya. Coba kalau suratnya nggak rapi, pastinya boro-boro pengen baca ya. Lihatnya udah pusing gitu kan. Ya, kan yang harus rapi dan menarik tentunya. Supaya menarik. Nada surat harus hormat ya. Nada surat harus hormat kepada yang terhormat ya, sopan dan simpatik. Dan simpatik bahasanya itu simpatik itu bahasanya nggak ini istilahnya nggak ngeluar jalur gitu, bahasanya sopan lah istilahnya gitu ya, bahasa baku yang mudah dimengerti. Sedang mungkin kita harus menghindari pemakaian bahasa asing yang padanya sudah ada dalam bahasa Indonesia. Nah, kita harus menghilangkan bahasa-bahasa asing itu. Contohnya apa? De facto. Kan kalau bahasa asing fakto itu apa? Tertulis kan, secara tertulis. Gitu. Pokoknya hindari bahasa-bahasa asing gitu ya. Dalam bahasa Indonesia. Yang penting kita bikinnya sesuai dengan bahasa Indonesia ya. Karena kita orang Indonesia gitu. Untuk menyusun surat yang baik, penulis harus memindahkan hal-hal berikut ya. Untuk menyusun surat yang baik, penulis harus mengindahkan ya, menyesuaikan ya. Menyesuaikan mengindahkan hal-hal berikut, menetapkan lebih dahulu maksud surat ya. Jadi kita harus menetapkan dulu maksud surat ini apa gitu kan. Kan biasanya ada tuh surat kepada yang perihalnya apa. Surat apa ini? Surat pemberitahuan atau surat edaran atau surat undangan ya. Itu jelas berarti kita diundang, ada undangan ini suratnya. Nah, menurut maksudnya itu apa? Ini surat ini maksudnya apa? Surat apa ini gitu ya? Yaitu pokok pembicaraan yang ingin disampaikan kepada penerima surat. Apakah itu berupa pemberitahuan, pernyataan, pertanyaan, permintaan, laporan atau hal lain ya. Ya, sudah saya sebutkan ya. Tentunya pemberitahuan, maka ditulis jelas di dalam isi suratnya itu. Menetapkan terlebih dahulu. Tujuannya itu apa? Kita bikin surat apa ini ya? Entah itu bikin surat pemberitahuan, pernyataan, permintaan, laporan atau hal lainnya gitu ya. Menetapkan urutan masalah yang akan dituliskan. Nah, kita harus tulis ya masalah-masalah yang ingin kita tuliskan. Kita tetapkan urutan masalah yang akan dituliskan ya. Misalnya kalau memang surat ini ada masalah, misalnya surat pemberitahuan. Kalau pemberitahuan pasti ada masalah ya. Misal pemberitahuan penangkapan atau apa ya, istilahnya kalau di kepolisian itu panggilan ya. Kalau itu pasti ada permasalahan ya. Surat panggilan kepada yang terhormat Bapak, misal saudara bla 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 di tempat ya. Dengan hormat kami dari pihak Kapolres memberitahukan atau meminta kehadiran Bapak untuk datang pada acara wawancara lah ya, mengenai keterlibatan antar konflik di demo tahun 2020 misal seperti itu. Itu kan ada masalahnya ya. Itu ya, merumuskan pokok pembicaraan itu satu persatu secara runtut. Kita harus membicarakan satu persatu secara runtut, secara perinci ya. Poinnya apa aja sih gitu ya. Kalau surat edaran ya pasti jelas permasalahannya ya, banyak. Surat edaran, misalnya edaran apa nih? Surat edaran security ya, atau pegawai. Surat edaran tentang libur di hari raya. Pegawai libur dari tanggal 1 sampai dengan 10 misal. Pegawai diwajibkan kembali datang masuk kerja di tanggal 11 sampai tanggal 11. Bagi security yang bertugas mengamankan
ditiadakan libur cuti, tapi disesuaikan libur dengan libur harian. Harian itu maksudnya mingguan, libur mingguannya gitu ya. Jadi itu permasalahan. Kita harus rinci ya secara runtut. Logis kita masuk akal, tulisannya kita masuk akal, mudah dimengerti orang gitu ya. Teratur dengan menggunakan kalimat dan link ungkapan yang menarik. Oke. Di sini ungkapan ya. Bahwasanya Bapak sudah apa ya? Istilahnya ungkapan itu misal kalau surat pribadi, halo selamat pagi gitu dengan saya sama saya ini kita sudah lama tidak bertemu, misal ungkapannya saya ingin bertemu, saya kangen sekali dengan Anda, itu ungkapannya yang menarik sehingga sopan gitu ya, sopan, segar, dan mudah ditangkap pembaca. Tuh, intinya di surat itu harus sopan ya, logis, masuk akal, mudah ditangkap pembaca, nggak berbelit-belit. Keempat adalah menghindarkan sejauh mungkin penggunaan singkatan kata atau akronim ya. Jangan ada singkatan. Mending hindari itu semua. Surat itu jangan ada singkatan. Takutnya gini, ketika kalian singkat ya, kata orang ini apa gitu kan. Orang sebagian ada yang paham tentang singkatan, ada yang enggak gitu kan. Makanya mending jangan disingkat. Katanya jangan disingkat ya. Ya mungkin kalau salam boleh ya, assalamualaikum RWB ya, boleh lah. Tapi ada juga yang nggak paham, misal non muslim ya, kalau kita itu pastinya pusing, wah ini RWB itu apa gitu kan, pasti banyak pertanyaan itu. Mungkin menurut saya jangan ada singkatan di dalam surat itu, lebih baik tanpa singkatan dan lebih jelas dan ringkas ya, mudah dipahami. Lebih-lebih yang tidak bisa atau singkatan bentuk sendiri ya. Oke, di sini lebih-lebihnya ditakutkannya tidak bisa ya, atau singkatan bentuk sendiri gitu ya. Gitu, jangan seperti itu. Perhatikan dan menguasai bentuk surat penulisan bagian-bagiannya. Kita harus tahu, karena kan di bagian surat itu ada apa aja. Pertama, salam. Mungkin ada titik mangsa ya, titik mangsa surat itu. Titik mangsa itu apa sih? Titik mangsa itu adalah tanggal suratnya. Oke ya. Tanggal suratnya ada lagi tujuan surat. Tujuan surat itu untuk siapa sih gitu ya. Ini tuh tujuan surat itu untuk siapa gitu ya. Kalau nggak ada tujuannya, gimana, orang bingung gitu kan. Nah, setelah tujuan apalagi? Salam pembuka ya. Salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan dan sebagainya ya, panjang. Itu ya. Terus lagi setelah ada pembukaan adanya isi. Adanya isi gitu ya. Adanya judul juga ya, lupa tadi ada judul juga ya. Judul itu surat apa sih ini gitu ya judulnya. Kalau lamaran kerja aja jelas, perihalnya pada lamaran pekerjaan gitu ya. Terus habis isi ada namanya penutup atau kesimpulan atau penutup. Tuh gitu ya, untuk bentuk surat penulisan bagian-bagiannya. Mengikuti pedoman penulisan ejaan. Nah, ejaan ini maksudnya sesuai dengan EYD, ejaan yang disesuaikan ya. Kita harus menulis surat dengan bahasa baku ya, dengan bahasa baku, dan agar ya si pembaca itu paham, dan bahasanya pun jangan yang tidak mudah dimengerti. Artinya gini, jadi kalimatnya atau penulisannya tanpa adanya bahasa-bahasa asing gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi mengikuti pedoman penulisan ejaan ya. Kita menggunakan bahasa baku supaya suratnya itu efektif, mudah dipahami dan mudah dipahami, mudah dibaca, istilahnya seperti itu, dan ringkas tentunya ya. Sebagaimana digariskan oleh pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ya, atau EYD ya. Oke, yang disesuaikan tadi, maksudnya yang disempurnakan ya, EYD itu ejaan yang disempurnakan, lupa tadi.
Pedoman pembentukan istilah dalam bahasa Indonesia. Nah, kayak gitu. Oke. Wah, isi kata dong. Ganeng mereka. Oke, lanjut. Tadi Afan ya, maaf saya tadi ada kendala sedikit. Oke, di sini tadi udah disampaikan ya, sampai mana tadi? Oke, langsung ke bagian surat. Nah, pada bagian surat tentunya kita harus tahu ya apa itu bagian surat ya. Bagian surat pertama adalah kop surat ya. Kop surat itu kepalanya surat. Ini biasanya untuk surat resmi ya. Surat yang dikeluarkan dari mana? Dari instansi ya. Nah, surat resmi entah itu dari sekolah, dari mana lagi? Dari sekolah, terus lagi dari desa ya. Surat resmi. Nah, ini surat resmi lah ya maknanya. Kalau ada kop surat berarti dia surat resmi yang dikeluarkan dari instansi. Instansi itu banyak, dari sekolah, dari desa, dari kepolisian, dan lain sebagainya. Banyak ya. Untuk permudah mengetahui nama alamat kantor organisasi atau keterangan lain mengenai badan organisasi atau instansi yang mengirim surat tersebut, ya fungsinya pasti ya itu. Agar apa? Mengetahui nama dan alamat kantor organisasi, karena tertera ya di kop surat itu akan ada namanya, nama perusahaannya. Kalau organisasi ya nama organisasinya apa, atau nama sekolahnya apa gitu ya. Ini keterangan lainnya, terus ada alamatnya juga, ada badan hukumnya juga gitu kan. Gitu ya. Biasanya kepala surat disusun dan dicetak dalam bentuk yang menarik dan terdiri atas. Nah, nama kantor badan, organisasi atau instansi, namanya tadi udah jelasin ya, namanya apa? Misal sekolah lah anggapannya ya, atau desa lah, kantor desa lah, atau sekolah lah ya yang mudah. Nama kantor badan atau kantor desa terserah, atau kantor atau organisasi atau instansi ya, pendidikan atau apa gitu ya. Bebas. Alamat lengkapnya pastinya ada di alamatnya. Pasti ada alamat di kop surat itu. Nomor telepon bila ada. Nah, biasanya ada nomor telepon, fax email ya, atau email gitu ya. Nomor kontak. Nah, biasanya suka ada nomor kontak pos atau nomor pos ya. Nama alamat kawat dan nomor telex bila ada ya. Nah, ini biasanya ada, biasanya enggak juga ya. Motonya biasanya ada, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Email biasanya ada ya, macam usaha gitu ya. Ini pokoknya yang ada di kop surat. Nama dan alamat kantor cabang bila ada ya. Kalau ini misal dari bank, misal Bank BRI misalnya. Nama bakir untuk referensi. Lambang atau simbol logo ya dari organisasi atau instansi yang bersangkutan, contohnya logo sekolah masuk situ ya. Dari sekolah. Tanggal surat, nah ini titik mangsa ya, tanggal surat ini. Apabila sudah ada kepala surat, maka menuliskan tanggal tidak perlu didahului oleh nama, tempat, kota, tanggal, bulan, dan tahun dituliskan secara lengkap. Contoh, 28 Februari 2006, gitu ya. Apabila sudah ada kepala surat, maka menuliskan tanggal tidak perlu didahului oleh nama, tempat, kota. Biasanya kan gini ya, kalau kita di lamaran kerja itu, kalau kita di lamaran kerja itu pasti ada seperti ini, Bogor misalnya, 202 Desember 2021. Sebenarnya nggak usah, tapi kalau mau pakai juga ya silahkan gitu ya. Kebanyakan sih pakai ya, tapi kalau nggak juga ya nggak apa-apa, karena kan udah jelas gitu ya. Ya, ada instansinya, ada alamatnya juga. Sekarang nomor surat. Nah, nomor surat biasanya meliputi nomor penulisan surat, kode surat, angka tahun. Nomor surat disesuaikan atau ditulis berdasarkan ketentuan yang berlaku di dalam instansi yang bersangkutan. Contohnya ini,
Nomornya 111 OSIS KS ya, ketua OSIS KS. Nah, ini kode ya. Pertama ada nomor penulisan surat. Ini 111 ya. Terus lagi ada kode surat. Kodenya ini OSIS. Angka tahun. Nah, biasanya langsung sini. Itu OSIS, ini nama sekolah nih ya. OSIS ini tuh bulan ya, terus tahun. Kalau saya bikin biasanya seperti ini, kalau surat-suratan ya. Karena ini OSIS, ya kan, ini tuh OSIS, maka saya buat seperti ini. Ini bukan bentuk OSIS kalau di tempat saya. Kalau di sekolah ya, misal 002, nama lembaganya, kode suratnya apa? Misal surat edaran ya, SE strip SMK ya, SMK HID ini. Dalam slash atau tanda kurung, garis miring ya. Sekarang kita masukkan bulannya. Misal bulan 12 XI 2021. Misal seperti itu ya. Jadi ini nomor suratnya, berarti nomor surat 2, surat edaran SMK Hidayatullah di bulan 12 tahun 2021, gitu ya. Paham? Nah, ini nomor surat. Terus ada lampiran. Nah, biasanya kalau lampiran ini kalau kalian pernah lihat di surat lamaran, pastinya berikut saya lampirkan berkas yang berikut saya lampirkan beberapa berkas untuk bahan pertimbangan, misal seperti itu ya. Lampiran itu apa? Berkas-berkas ya, berkas lain dari surat atau tambahan. Saya seperti itu. Surat yang melampirkan sesuatu, misal kwitansi atau fotokopi, dalam bagian surat perlu dituliskan kata lampiran yang diikuti jumlah yang dilampirkan, misal lampiran 2 eksemplar atau 1 berkas. Atau saya biasanya tulis 2. Kalau untuk laporan itu 1 bundle itu satu buku lah anggapannya. Nah, ini lampirannya. Biasanya misal kwitansi, kalian mau melampirkan kwitansi atau fotokopi apapun gitu ya. Misal kalau di lamaran kerja kan ya ada fotokopi ya, fotokopi ijazah, KK dan sebagainya. Kalian tulis itu lampiran 2 berkas. Ya, misal seperti itu. Atau 3 berkas disesuaikan dengan lampiran yang ada. Nah, setelah lampiran ada hal atau perihal. Nah, ini biasanya untuk penulisan judul. Sebaiknya pada setiap surat resmi, baik surat dinas, pemerintah maupun swasta, bisnis ya, selalu dicantumkan pokok atau inti dari surat tersebut. Nah, judulnya biasanya perihal itu. Pada surat dinas pemerintah, penulisan kata hal atau perihal dicantumkan di bawah kata lampiran. Nah, iya, bawah kata lampiran di atas. Lampiran secara vertikal dengan catatan tidak boleh melewati tanggal surat. Nah, pokoknya di atas tanggal surat itu ya, harus di atas lah ya. Kalau untuk lampiran itu perihal, perihal dicantumkan di bawah kata lampiran. Di bawah kata lampiran, setelah lampiran ada perihal. Nah, ini untuk surat resmi ya, yang bahas tentang surat resmi. Secara vertikal dengan catatan tidak boleh melewati tanggal surat ya. Setelah ada perihal, misal surat yang perihal hal, surat pemberitahuan misalnya, atau surat edaran gitu ya. Tuh, alamat yang dituju. Nah, sekarang kita masuk ke alamat yang dituju. Siapa? Surat ini untuk siapa gitu ya. Dalam menulis alamat surat, alamat luar di amplop surat harus sama dengan alamat dalam atau alamat yang dituju. Contoh menulis alamat. Di sini contoh untuk penulisan alamat ada 2, di amplopnya sama di suratnya. Nah, jadi double kalian lihat ya. Dan tetap harus sama. Oke, contoh di sini ada penulisan alamat. Alamat yang
ditujukan kepada perorangan. Contoh seperti ini. Yang terhormat Saudara Dewi Sukmasari, Sarjana Ekonomi, Jalan Jenderal Suparto nomor 96 Bandar Lampung 35157. Ini adalah kode pos, sorry ya. Ini adalah alamatnya. Ini untuk perorangan. Kalau untuk instansi gimana gitu ya? Kalau untuk instansi atau pejabat ya, pejabat itu kayak ngelamar kerja lah ya, contohnya seperti ini. Yang terhormat Direktur PT Mandiri Sejahtera, Jalan Anggrek Raya nomor 307 Jakarta 13465 ya. Nah, ini untuk instansi. Kita bikin surat kepada instansi yang ditujukan kepada instansi. Ya, alamatnya ya. Instansi itu apa? Bisa perusahaan ya, sekolah dan sebagainya. Jika ada contoh lagi, di sini ada 3 alamat yang dituju kepada nama instansi perusahaan. Contoh, ini kan direktur ya, ini tuh direktur PT Mandiri, hanya untuk direktur. Nah, ini untuk perusahaan, berarti kalau untuk perusahaan itu keseluruhan kepada PT Pembangunan Jaya misalnya, Jalan Raya Rasuna Said Kap 13 Jakarta 12540. Sehubungan akan adanya gangguan listrik, kami memberitahukan, ini surat pemberitahuan kan ya, pemberitahuan bahwasanya listrik akan dimatikan sementara, misalnya seperti itu, kepada PT Pembangunan Jaya, oke ya. Ada lagi di sini ada alamat yang dituju kepada pejabat pemerintah dari perusahaan swasta. Contohnya gini, yang terhormat kepada kantor wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Lampung, Jalan Walter Menginstidi nomor 11 Bandar Lampung. Oke. Di sini alamat yang ditujukan kepada pejabat pemerintah. Nah, ini kan pemerintah, Departemen Pendidikan, ya, Departemen Agama, ya kan banyak. Nah, setelah itu ada salam pembuka. Nah, salam pembuka ini ya salam ya awalan dari surat. Misalnya Assalamualaikum itu udah membuka ya, atau dengan hormat. Salam pembuka atau salutasi merupakan tanda hormat penulis sebelum memulai pembicaraan. Namun untuk surat resmi atau dinas pemerintah lazimnya tidak perlu diberi salam pembuka. Nah, kenapa? Ya kan, kenapa sih gitu? Kenapa sih ketika surat dinas atau resmi kepada pemerintah tidak perlu diberi salam? Ingat, di Indonesia itu memiliki beberapa agama. Nah, tentunya salam itu ya apa ya? Namun untuk surat resmi kita harus menyesuaikan saja istilahnya. Salamnya jangan menggunakan salam agama ya. Misal segala puji bagi Allah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, segala puji bagi Allah, atau bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Nah, kalau untuk pemerintah nggak usah gitu ya. Salam buka pada surat niaga yang lazimnya digunakan ialah kata-kata dengan hormat untuk niaga. Dan niaga itu apa? Perdagangan ya, niaga. Salam pembuka, misalnya salam pembuka ya. Salam pembuka biasakan aja selamat pagi atau selamat sore gitu ya. Dengan hormat juga bisa. Dengan hormat, saudara yang terhormat, bahwasannya berdasarkan lamaran yang Bapak bawa kirimkan kepada kami sudah mensortir dan kami sudah memilih bahwasanya Bapak terpilih sebagai calon kandidat untuk mengisi di perusahaan kami. Untuk itu kami informasikan kepada Bapak bahwasanya hari Kamis tanggal 11 tahun 2022 atau 2021, Bapak dipersilakan untuk datang ke perusahaan kami untuk melaksanakan interview. Terima kasih dan banyak di situ. Silakan saja selesaikan. Contohnya seperti itu. Itu sampai isi-isinya. Isi surat, tubuh surat. Nah, ini tubuh. Kalau tubuh ya tentunya ada macam-macam kan. Ada salam, ada lagi apa lagi?
Nah, isi surat, sekarang kita akan bahas tentang isi surat atau tubuh surat. Isi surat adalah tujuan informasinya, informasi surat, apa yang ingin kalian berikan atau kalian informasikan kepada perusahaan tersebut atau kepada orang tersebut atau si pihak kedua atau si penerima. Di sini isi surat atau juga disebut tubuh surat terdiri atas alinea pembuka, isi surat, dan alinea penutup. Nah, sampai penutup. Alinea pembuka itu apa? Merupakan pengantar ke isi surat yang sesungguhnya guna menarik perhatian pembaca kepada pokok pembicaraan dalam surat tersebut. Contohnya alinea pembuka pada surat yang bersifat pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau laporan. Contohnya di sini. Dengan ini kami beritahukan bahwa saudara, istilahnya seperti itu. Bersama ini kami lampirkan, kami mengundang sesuai dengan pemberitahuan, penyampaian surat kami tanggal berapa, nomor berapa, bahwasanya Bapak terpilih sebagai calon kandidat di perusahaan kami. Maka dengan ini kami memberitahukan bahwa Bapak terpilih dan lolos untuk bekerja di perusahaan kami. Untuk itu Bapak dipersilakan untuk bekerja dari tanggal 11 bulan 12 2021 atau bulan Desember tahun 2021, misal seperti itu ya. Contohnya membuka pada surat belasan sampai udah isinya itu saya udah masukin isi barusan dengan saya ucapkan ya. Sehubungan dengan surat saudara tanggal bla bla ya, nomor bla bla itu hanya sekilas untuk pembuka alinea. Nah, isi surat atau pokok surat yang sesungguhnya memuat sesuatu yang diberitahukan, dilaporkan, ditanyakan, diminta, atau hal-hal yang lain disampaikan pengirim kepada penerima surat. Ya misalnya pas tadi ketika tadi saya udah ngomongkan barusan. Nah, udah ya paham kan? Oke. Pemanggilan untuk bekerja misalnya tadi ya. Untuk menghindari salah tafsir demi efisiensi, isi surat hendaknya singkat, jelas, tepat, dan hormat. Istilahnya jelas, singkat, dan mudah dipahami, gitu ya. Hindari penulisan kalimat yang panjang dan bertele-tele. Nah, ini kalau surat bertele-tele itu bukan surat, itu mah artikel ya, atau artikel juga yang bertele-tele apa ya istilahnya? Istilahnya jangan bertele-tele seperti itu lah ya. Kalimat dalam surat itu harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baku, misalnya jangan sampai ada kalimat yang tanpa subjek ya, atau hanya terdiri dari keterangan, tempat saja, istilah yang sesuai. Itu. Alinea penutup. Nah, ini terakhir ya, penutup. Penutup alinea merupakan kesimpulan dari berfungsi sebagai kunci atau penegasan isi surat. Dalam alinea ini penutup biasanya mengundang harapan mengirim surat atau ucapan terima kasih kepada penerima surat dan dalam pembicaraan telah selesai. Oke, alinea penutup ini gini. Demikian surat yang kami buat. Semoga Bapak Ibu bisa hadir tepat waktu pada acara interview ini. Demikian diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya seperti itu. Isi surat. Isi surat, tubuh surat, fungsi salam penutup ialah untuk menunjukkan rasa hormat dan keakraban pengirim terhadap penerima surat. Contoh hormat kami. Nah ini ya, isi surat, tubuh surat ya. Tanda tangan tuh ya, hormat kami. Terus lagi setelah hormat kami, kita tanda tangan, si pengirim tanda tangan, nama di situ yang jelas. Tanda tangan dan nama terang penanggung jawab. Oke ya. Jabatan penanggung jawab kalau ada di situ. Misal tanda tangan, nama di bawahnya penanggung jawabnya. Direktur atau manajer HRD. Jabatan penanggung jawab surat. Itu ya. Jadi penanggung jawab surat itu misal ntar ada contohnya lah, udah sekilas. Tembusannya untuk siapa? Kalau ada tembusan, jadi CQ. Kalau kata saya itu CQ, saya biasanya menggunakan CQ. Tembusan, kalau tembusan biasanya kepada siapa aja nih? Tembusan atau CC atau carbon copy, surat atau tindakan atau tindasan dikirimkan ke beberapa instansi atau pihak lain yang ada kaitannya dengan surat yang bersangkutan. Nah, misal tembusannya itu kepada siapa aja, surat ini tembusannya, jadi surat ini tuh untuk siapa aja, kepala dinas, pendidikan, provinsi Lampung gitu ya.
Gubernur Lampung, Wali Kota Bandar Lampung, dan arsip tentunya. Kalau dari sekolah gimana? Kalau dari sekolah berarti tembusannya kepada Dinas Pendidikan, ya kan? Terus lagi kalau untuk ke Dinas Pendidikan kita mau pengajuan atau surat permohonan gitu ya, maka tulis itu tembusannya kepada siapa? Dinas Pendidikan. Itu arsip gitu ya. Inisial. Nah, inisial di sini adalah inisial atau singkatan biasanya diambil huruf pertama dari nama penyusun konsep surat dan pengetik surat tersebut. Biasanya ini hanya dipakai pada surat niaga. Nah, guna untuk mengetahui siapa konseptor surat tersebut dan siapa pula pengetiknya, sehingga bila di kemudian hari terjadi kekeliruan, maka mudah mengurusnya. Nah, inisial atau singkatan biasanya diambil huruf pertama dari nama penyusun konsep surat dan pengetik surat tersebut. Biasanya suka ada sekretaris yang menuliskannya, dicantumkan di situ. Oke, sekarang kita harus pahami tentang kita masuk ke jenis-jenis surat. Mungkin saya akan lebih singkatkan lagi ya, karena ini terlalu banyak juga. Di sini ada jenis-jenis jenis-jenis surat ya. Oke, pertama adalah surat resmi. Ya, teman-teman juga udah tahu kan, tadi udah saya jelasin surat resmi dan surat pribadi. Ya. Contohnya surat resmi itu apa? Surat resmi dikeluarkan dari instansi pemerintah, ya, desa, sekolah, dan sebagainya. Pokoknya ada wujud penanggung jawabnya untuk organisasi bentuknya ya. Kalau perorangan itu gimana? Kalau perorangan dia contohnya apa? Bikin surat dari dia ke temennya, itu perorangan. Atau ke perusahaan melamar kerja dan seperti itu. Surat resmi adalah surat yang bisa digunakan untuk kepentingan resmi ya, kepentingan resmi baik perseorangan, instansi maupun organisasi. Contoh dari surat resmi adalah surat undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Adapun ciri-ciri surat resmi adalah adanya kop surat, tadi udah jelasin, adanya nomor surat, adanya lampiran, perihal ya. Menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim, yang baik ya. Menggunakan ragam bahasa resmi, ya kita menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan resmi ya, bahasa Indonesia. Menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Kita karena dari organisasi, dari perusahaan, dari sekolah, kita harus menggunakan stempel. Terakhir ada aturan format baku. Oke. Format baku di sini dibagi beberapa. Ada kepala surat yang berisi nama instansi lembaga, alamat instansi dan logo instansi. Nomor surat nomor surat yakni urut surat yang akan dikirim. Jadi nomor suratnya berapa nih? Tadi ya udah saya kasih contoh ya. Nomor 2 SS strip apa tadi itu ya. Lampiran yakni berisi lembaran lainnya yang disertakan selain surat. Bisa fotokopi ya, fotokopi data ya. Hal isinya berupa gambar besar dari isi surat tersebut. Hal isinya berupa garis besar dari isi surat tersebut. Jadi hal itu lebih ke judul surat. Contohnya surat pemberitahuan, ya surat undangan, ya, perihal atau hal itu ya. Di sini ada tanggal surat. Nah, tanggal surat itu di tanggal surat, tanggal berapa dikeluarkannya gitu ya. Alamat yang dituju jangan gunakan kata pada. Jadi yang terhormat gitu ya. Yang terhormat langsung aja. Tanggal surat, alamat yang dituju jangan gunakan kata kepada. Jadi yang terhormat saja untuk surat resmi ya. Pembuka atau salam pembuka di akhir tanda koma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, koma ya. Isi surat yang berisi uraian hari, tanggal, waktu, tempat, dan sebagainya ditulis dengan huruf kecil terkecuali penulisan berdasarkan ejaan yang disempurnakan atau EYD haruslah menyesuaikan. Jadi di sini isi surat yang berisi uraian hari, tanggal, waktu, contohnya apa? Undangan ya kan. Biasanya kan ada undangan itu hari apa? Rapatnya hari apa? Tanggal berapa? Jam berapa? Tempatnya di mana ya dan sebagainya, banyaklah. Penutup surat berisi salam penutup ya. Di sini ada salam penutup, bahwasanya salam penutup adalah akhir dari surat ya, penutup.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikian surat ini kami buat besar harapan kami. Semoga perusahaan Anda bisa bekerja dengan perusahaan kami, perusahaan Bapak bisa bekerja dengan perusahaan kami. Bisa seperti itu. Penutup surat berisi penutup, jabatan, tanda tangan, nama yang biasanya disertai NIP. Nah, penutup surat itu biasanya ada penutup tadi ya, udah saya sebutin jabatannya, nama, ya hormat kami, nama itu jabatan, ya, tanda tangan, nama yang biasanya disertai NIP. Kalau ada NIP-nya, kan kalau dari instansi pemerintah pasti ada NIP-nya. Kalau dia udah PNS ya. Tembusan surat berisi berupa pernyataan pemberitahuan. Oke, NIP ini bisa juga nomor induk pegawai. Tembusan surat berisi berupa penyertaan pemberitahuan kepada atasan tentang adanya suatu kegiatan. Tembusan berisi berupa penyertaan pemberitahuan kepada atasan tentang adanya suatu kegiatan. Tembusannya kepada siapa? Nah, kalau di sekolah, tembusan kepada yayasan, ketua yayasan ya. Terus lagi kalau kepala sekolah pasti tahu lah. Tembusan yayasan apa gitu ya. Tembusan kepada dinas pendidikan dan arsip misalnya gitu ya. Di sini ada satu contoh. Di sini ada kop surat. Di sini pemerintah Kota Bogor, Dinas Pendidikan, Musyawarah Guru mata pelajaran MG MP Bahasa Indonesia. Nah, ini tuh dari organisasi ya, pemerintah Kota Bogor, Dinas Pendidikan ya. Musyawarah ini adalah instansinya, organisasinya. Nomornya ini nomor 4, MGMP ini Musyawarah Guru ya, kode istilahnya Bahasa Indonesia SMP di bulan 10 tahun 2008. Lampirannya dia nggak ada lampiran. Perihal ini apa? Surat apa ini? Undangan ya. Ini tanggalnya titik mangsa di sebelah nomor ya, sebelah kanannya. Di sini tanggal 27 bulan Oktober 2008. Yang terhormat Bapak Ibu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di tempat. Ini untuk keseluruhannya. Dengan hormat, salam sejahtera, semoga Bapak Ibu senantiasa dalam curahan, rahmat dan nikmatnya. Amin. Yang menindaklanjuti dan sebagainya, panjang lah ya kalau dibaca. Maka kami mengundang Bapak Ibu hadir dalam pada pertemuan MGMP Bahasa Indonesia Kota Bogor pada hari Senin pukul 9 sudah selesai. Tempatnya di SMN 3 Bogor. Agendanya apa? Acaranya apa? Menyempurnakan rencana pembelajaran, sharing pengalaman dan pembelajaran, persiapan menjelang ujian nasional. Nah, ini ada tanda tangan. Ini tanda tangan ketua dan ini sekretaris yang bikin surat ini. Tadi udah saya jelasin. Nah, sekarang kita balik ke surat pribadi ya. Mungkin teman-teman udah tahu tentang surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi, hanya pribadi aja, kepada pribadi lagi, atau tujuannya kepada seseorang atau kepada perusahaan juga bisa. Ya. Pribadi, dari individu ke individu istilahnya. Surat ini yang dituju antara sesama teman atau keluarga. Ciri-ciri surat pribadi yaitu tidak menggunakan kop surat. Nah, kalau surat pribadi itu tidak ada kop surat, tidak ada nomor surat, salam pembuka tidak ada, ya terserah aja, bebas ya. Dan penutup bervariasi, menggunakan bahasa bebas yang sesuai keinginan dari si penulis, karena ini sifatnya pribadi ya. Nah, karena ini sifatnya pribadi, maka terserah si penulis saja. Dan format tulisan surat bebas. Surat ini tidak termasuk surat resmi, namun dalam surat pribadi tentu harus memperhatikan etika dan sopan santun dalam penulisan. Tidak boleh menggunakan bahasa yang semaunya. Kita tetap harus sesuai. Intinya supaya mudah dimengerti lah istilahnya. Contoh di surat pribadi adalah surat izin dari orang tua untuk sekolah. Surat pribadi adalah surat izin dari orang tua untuk sekolah, surat cinta dari pasangan, surat undangan, ulang tahun ya, surat kepada sahabat dan lain sebagainya. Surat lamaran kerja itu termasuk ya, surat pribadi kepada perusahaan
atau kepada instansi yang ingin dilamar. Contoh surat pribadi di sini kepada yang terhormat Bapak Kepala Bagian Administrasi PT Jasa Sukses. Nah, ini tanggalnya, ada titik mangsanya juga kan. Di Jakarta, dengan hormat, dengan ini saya memberitahukan bahwa hari ini saya tidak dapat bekerja karena sakit. Oleh karena itu, saya mohon maaf bersama ini saya sertakan pula surat keterangan dokter. Atas perhatian Bapak saya sampaikan atau saya ucapkan terima kasih. Nah, di sini harus tetap ada hormat saya, Yosa Hendriawan, 2006 ya. Ini surat apa? Ini surat apa namanya? Surat izin, ya, izin sakit. Pribadi ya, ini pribadi ke perusahaannya. Nah, banyak ya surat-surat itu. Tadi surat pribadi udah, lanjut lagi ke surat niaga. Langsung aja Pak, kita ambil contohnya apa, baca dulu surat niaga ini. Nah, mungkin paham juga, teman-teman udah paham juga mengenai surat niaga. Surat niaga adalah surat yang biasa digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha ya. Seperti usaha industri, bisnis, dan usaha jasa ya. Ataupun ya contohnya apa ya, pokoknya berhubungan dengan bisnis ya. Ini surat niaga itu surat jual beli istilahnya gitu ya, surat jual beli ya, surat bisnis ya. Biasanya surat niaga dibuat oleh perusahaan untuk mencari keuntungan. Surat ini sangat berguna dalam membangun hubungan dengan pihak luar sehingga harus disusun dengan baik dan benar. Ada beberapa macam yang termasuk ke dalam surat niaga, yaitu surat jual beli, kwitansi, perdagangan, surat niaga, juga format tulisannya hampir sama dengan surat resmi. Contohnya surat niaga itu apa? Surat jual beli, kwitansi, perdagangan, surat kerjasama, yaitu intinya untuk mengikat atau tanda bukti ya, itu surat niaga ya. Kalau tadi kerjasama itu bukan termasuk, sorry tadi. Di sini ada contoh surat pernyataan jual beli tanah ya. Yang pertama di bawah ini nama Haji Sabiaya, umurnya 61 tahun, pekerjaannya ibu rumah tangga ya. Terus lagi alamatnya dan sebagainya dan untuk selanjutnya disebut pihak pertama ya. Ini surat jual beli ya. Surat kerjasama juga termasuk surat niaga, bisa masuk ke surat niaga karena berhubungan bisnis ya. Untuk selanjutnya disebut pihak kedua pembeli nasi Sinta ini. Untuk selanjutnya disebut pihak kedua pembeli. Pada hari ini Senin tanggal 11 Februari, pihak satu dan pihak kedua telah mengadakan ikrar atau janji jual beli sebidang tanah yang berlokasi di Blok Cibuneng dengan C-nya ini ada, persilnya ada, dengan luas 56 meter 4 bata ya, dengan harga 15 juta rupiah dengan batas-batas di mana di utara siapa punya siapa, di utara Sungai Cikalang ya, selatan Bambang Gunawan pemiliknya ya, pemilik sebelah selatan, sebelah timur Jayusman, sebelah barat punya Tatang. Oke, maka sejak surat pernyataan jual beli ini kami tanda tangani bersama, tanah tersebut menjadi hak milik pihak kedua ya. Demikian pernyataan jual beli ini kami buat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sehat dan maupun jasmani serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Nah, biasanya ditanda tangan di atas materai ya. Oke, sekarang selanjutnya adalah surat dinas. Nah, surat dinas tuh surat apa sih surat dinas ya? Surat dinas itu surat pengantar. Nah, surat dinas kita perjalanan. Nah, seperti itulah. Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor. Tugas lah ya.
Surat ini penting dalam pengelolaan administrasi dalam suatu instansi. Fungsi dari surat dinas yaitu sebagai dokumen bukti tertulis, alat pengingat atau pengingat berkaitan fungsi dengan arsip, bukti sejarah atau perkembangan instansi, dan pedoman kerja dalam bentuk surat keputusan dan surat instruksi. Oke, ciri-ciri surat dinas ada apa aja? Pertama ada soft copy surat ya, dan instansi atau lembaga yang bersangkutan menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal, menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku, menggunakan bahasa baku atau ragam resmi, menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor yang membuat surat format surat tertentu. Oke, sini ada contohnya. Sini contohnya kabupaten apa ini? Kabupaten Banyumas, Dinas Pekerjaan Umum. Nomor lampiran. Nomornya surat apa ini? Surat perihal informasi mengenai teknologi dak lantai keraton keramik kombinasi beton dan merekrut dengan hormat ya. Nah ini dengan hormat atas presentasi yang telah dilaksanakan di kantor DPU Kabupaten Banyumas mengenai teknologi dak lantai keraton, maka dapat kami sampaikan hal berikut. Setelah mendengarkan informasi presentasi yang telah diadakan oleh PT tentang teknologi dak saat lantai keraton dan mempelajari technical report dan hasil penelitian dari Pustekim Bandung pada tahun 2000 serta mengenai hal teknis dan ekonomis dari teknologi dak lantai keraton, dapat disimpulkan bahwa teknologi dak lantai keraton atau keramik komposit beton yang saudara produksi sesuai contoh yang saudara berikan, contoh kuat ya, pertama cukup kuat, aman untuk dak lantai bentangan 3 meter 4 meter, beban mati 180 sampai 225 kg, cukup mudah pelaksanaannya, cukup bersaing biayanya terhadap bahan bangunan. Dapat digunakan untuk bangunan gedung, bangunan sekolah, ruko, dan perumahan. Maka kami dari Dinas Pekerjaan Umum merekomendasikan kepada masyarakat Kabupaten Banyumas bahwa teknologi dak lantai keraton layak digunakan. Nah, ini pemberitahuan ya, surat dinas. Nah, bahwasanya memberitahukan dari dinas gitu ya, kayak surat edaran ini tuh sebenarnya. Hampir mirip surat lamaran pekerjaan. Nah, saya nggak akan bahas lagi, tapi bahas aja Pak ya. Surat lamaran pekerjaan, tentunya teman-teman juga tahu surat lamaran pekerjaan. Lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirim oleh seorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat dinas atau resmi. Oleh karena itu, terdapat aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Oh, jadi surat lamaran kerja itu termasuk ke surat dinas atau surat resmi. Tata cara yang menulis surat lamaran. Pertama, menyusun surat lamaran. Para pencari kerja haruslah memperhatikan, pertama, menyebutkan data pribadi pelamar, contohnya nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status kewarganegaraan, keterangan sudah menikah atau belumnya, terus lagi alamat tempat tinggal yang mudah dihubungi, ya, riwayat pendidikan, ijazah yang dimiliki, terus meliputi pendidikan formal dari SD, SMP, SMA gitu ya, atau universitas ya, pendidikan informal ya, misalnya kursus bahasa Inggris, bahasa Mandarin, komputer, pengenalan pribadi, public relation, dan sebagainya. Kecakapan khusus yang dimiliki, misal menyetir mobil, mendesain ruangan, gitu ya. Pengalaman bekerja yang sejenis dengan jabatan yang dilamarnya, atau pengalaman kerja di bidang lain, ya, seperti itu. Bila belum pernah, sebaiknya menyebutkan kemampuan bekerja untuk jabatan yang dilamar berdasarkan pendidikan yang dimiliki. Di sini ada pengalaman bekerja sejenis dengan jabatan yang dilamar atau pengalaman bekerja di bidang lain. Bila belum pernah, sebaiknya menyebutkan kemampuan bekerja untuk jabatan yang dilamarnya berdasarkan pendidikan yang dimiliki. Oke. Lampiran surat. Oke, lampiran surat biasanya ada lampirannya, entah itu ijazah, terus lagi KK, KTP, foto, dan sebagainya ya. Lampiran adalah segala sesuatu yang disertakan atau dicantumkan dalam surat lamaran dengan maksud untuk mempertegas atau memperkuat surat tersebut sebagai bahan pertimbangan bagi pihak badan usaha atau instansi yang menawarkan pekerjaan atau jabatan tertentu. Bila surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan, sesuai lampirkan dengan permintaan. Misal di iklan tuh persyaratannya apa? Ijazah, misal SKCK, terus lagi apalagi? Misal surat kursus atau sertifikat kursus komputer. Nah, kita lampirkan kalau ada.
kita sesuaikan saja. Contoh surat lamaran pekerjaan di sini ada Bandar Lampung, yang manajemen personalia PT Nestle Indonesia, Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 7, Bandar Lampung, 3507 ya. Lamaran pekerjaan untuk jabatan sekretaris. Hal lamaran pekerjaan untuk jabatan sekretaris dengan hormat, saya sudah alumnus pendidikan diploma 1 atau D1 tahun sekretaris LPBM Teknorat Bandar Lampung tahun 2003 dengan indeks prestasi kumulatif 3,75. Berdasarkan pendidikan tersebut, saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai sekretaris di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Berikutnya adalah data pribadi saya. Pertama, nama, tempat tanggal lahir, alamat, telepon. Saya memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang sekretaris. Saya mampu mengoperasikan berbagai program komputer, korespondensi, niaga, bahasa Indonesia maupun Inggris, tata kearsipan dan keadministrasian kantoran modern. Dan dalam berkomunikasi, saya menguasai bahasa Inggris dan bahasa Mandarin dengan baik. Meski saya mempunyai pengalaman kerja, tapi berkat pendidikan dan latihan yang intensif, saya yakin dapat mengerjakan tugas-tugas kesekretarisan dengan baik. Kayak di sini. Surat lamaran pekerjaan ini saya ajukan kepada Bapak Ibu dengan harapan dapat diterima bekerja di perhubungan PT Nestle Indonesia. Bandar Lampung, atas perhatian yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Siti Maria MD. Lampirannya apa? Pertama, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, transkrip nilai atau 4x6. Contoh surat lamaran pekerjaan pengalaman. Tadi kan yang belum berpengalaman ya. Oke, di sini sama ya. Di sini ada yang terhormat personalia dan cemerlang dan sebagainya. Dengan hormat lamaran pekerjaan untuk jabatan perancang grafis. Saya membaca iklan di harian Kompas tanggal 17 Juni 2006 tentang informasi jabatan perancangan grafis. Saya tertarik untuk mengisi jabatan tersebut. Sesuai dengan persyaratan yang diminta, saya terbiasa bekerja dengan PC dan Macintosh. Saya juga menguasai program Macromedia, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan sebagainya. Selama 2 tahun, saya telah bekerja pada jabatan yang sama di sebuah surat kabar Lampung. Dalam berkomunikasi sehari-hari, saya mampu menggunakan bahasa Inggris dan dengan baik. Untuk melengkapi keterampilan saya sedang mengikuti kursus bahasa Jepang. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kerja yang saya miliki, saya yakin dapat menangani pekerjaan yang berhubungan dengan perbuatan grafik di perusahaan periklanan yang Bapak Ibu pimpin. Jika diperlukan, saya akan mengikuti uji keterampilan dan wawancara dengan senang hati. Untuk melengkapi lamaran ini, saya lampirkan daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, transkrip nilai, dan foto terakhir. Semoga Bapak Ibu berkenan mengabulkan lamaran ini. Atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, MD. Daftar pustaka, oke. Gak penting itu. Nah, udah ya, jadi udah kelar. Udah capek juga saya ngejelasinnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang surat-surat ya. Kita belajar surat-surat. Terima kasih dan tetap semangat bagi semuanya.